Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Horas. Di kesempatan ini saya akan membahas materi sarapan SDGs Desa. Pada Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021 yang lalu. Yaitu, dengan tema, IDM 2021 untuk indikasi SDGs Desa. Yang mana materi ini sangat menarik untuk dibahas bersama. Karena dalam materi ini kita akan mencermati dan menguraikan 18 tujuan SDGs Desa untuk rencana kerja pemerintah desa tahun 2022 sampai dengan 2030. Mari kita sejenak mengingat tentang sejarah daripada SDGs itu sendiri yang disahkan oleh para pemimpin-pemimpin dunia secara resmi. Pada tanggal 25 September tahun 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goals, sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir. Termasuk Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala turut mengesahkan agenda SDGs tersebut. Jadi, SDGs diakui sebagai produk PBB paling komprehensif. Mencakup segenap aspek pembangunan yang telah dikenal manusia. Dan sudah diadaptasi, atau diadopsi Indonesia sejak lama sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs Nasional. Tujuannya adalah agar SDGs Nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDGs Desa secara terpadu. SDGs Desa sejalan dengan RPJM Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Serta juga mengadopsi pada SDGs global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia perihal komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs. Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual, evidence, di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, dan swasta untuk mendukung pembangunan desa. Di sini saya coba berbagi informasi agar kita semua dapat memahami bagaimana merencanakan kerja pemerintah desa berdasarkan SDGs Desa. Dan mari kita cermati bersama-sama apa yang hendak disampaikan melalui materi ini. Untuk itu, dalam video singkat ini diinformasikan dan dijelaskan mengenai sasaran-sasaran SDGs Desa. Kemudian untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Mari kita mulai. Mengapa menggunakan data IDM 2021? Berikut penjelasannya. 1. Salah satu data terbaru desa yang dimiliki desa. Sehingga tetap bisa melaksanakan kaidah perencanaan berbasis data evidence-based planning, dan kelak pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan berbasis data evidence-based development. 2. Informasi level desa relatif lengkap, bandingkan sejak 1993. Pembangunan desa berbasis data PODES dan kini lebih lengkap dengan data IDM. 3. Data ada pada desa sendiri. Berada di desa. 4. Sumber informasi dari pemerintah desa sendiri. Sehingga melakukan refleksi, atau verifikasi di antara perangkat desa dan BPD. 5. Bisa digunakan untuk mengindikasikan kondisi SDGs desa pada level desa. Sehingga tindak lanjutnya ialah menentukan wilayah dan pemanfaat kegiatan. Langkah menggunakan IDM 2021 untuk mengindikasikan SDGs Desa dan tindak lanjutnya. 1. Download inputan IDM 2021. 2. Cek validitas, kebenaran informasinya. Jika diperlukan perbaikan maka dilakukan, dan disimpan untuk pengisian tahun depan. 3. Nilai indikasi SDGs Desa. Arah positif, menuju pemenuhan 100%, no one left behind. Arah negatif, menuju penghilangan masalah 0%, no one left behind. Mitigasi warga jika arah negatif belum 0%, no one left behind. 4. Memusyawarahkan, atau mendiskusikan kegiatan, wilayah, dan pemanfaat. Bisa, sambil mencek hasil pendataan SDGs Desa. Jika kondisi arah positif belum memenuhi 100%. Jika kondisi arah negatif belum mencapai 0%. Jika ada warga yang masih memerlukan pelayanan karena berada pada masalah sosial, maupun ekonomi. Oleh Mendes PDTT. Abdul Halim Iskandar, hikmah terbesar pandemi global COVID-19 ialah Great Reset. Dormansi hampir seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan politik membuka waktu guna berefleksi.
Hanya yang telah bersiap diri. Kelak pasca pandemi, berlari lebih kencang daripada lainnya. Selama dormansi inilah tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) desa memperoleh relevansinya. Yaitu menyiapkan pembangunan desa secara total, pematangan konsep, dukungan kebijakan dan kelembagaan, serta pendataan detail dari dalam desa. Desa berkesempatan mengatasi ketertinggalan karena SDGs desa wajib menjangkau semua warga, no one left behind. Segenap lingkungan desa, serta wajib mempertahankan ragam kearifan setempat. Nah, apabila dalam SDGs nasional terdapat 17 tujuan pembangunan yang akan dicapai, maka dalam SDGs desa terdapat 18 tujuan. Ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDGs global maupun nasional. Sehingga dalam SDGs desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini adalah 18 tujuan SDGs desa. SDGs 18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Yang menjadi dasar pemikiran munculnya SDGs 18 adalah menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang. Yuk kita cermati. Sasaran SDGs Desa 1 dan 2. Indikasinya. 1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. 2. Persentase warga desa peserta SJSN bidang kesehatan dan ketenagakerjaan mencapai 100%. 3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%. 4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%. 5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%. Ini juga bisa dijadikan sebagai referensi penyusunan RKP desa. Kalau misalnya retel atau rumah tidak layak huni, maka mendukung SDGs. Goals atau target pencapaian SDGs nomor 1. Rumah tidak layak huni, sasaran hunian layak. Sasaran SDGs Desa 1 dan 2. 1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%. 2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%. 3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan. IDM 2021 untuk sasaran SDGs Desa 1 dan 2. Untuk SDGs 1, Desa tanpa kemiskinan. Jumlah keluarga miskin, terdapat bisa dilihat pada kuesioner dengan kode P211. Rumah non-permanen, terdapat bisa dilihat pada kuesioner dengan kode P360B. SDGs 2, Desa tanpa kelaparan. 1. Gizi buruk, terdapat bisa dilihat pada kuesioner dengan kode P321. 2. Stunting, terdapat bisa dilihat pada kuesioner dengan kode P324. Sasaran SDGs Desa 3. 1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk berarti RKP Desa untuk operasional BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa juga mendukung pencapaian tujuan SDGs Desa yang ketiga. 2. Unmet pelayanan kesehatan mencapai 0%. 3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%. 4. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup mencapai 0. 5. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup mencapai 0. 6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%. 7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%. 8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis kaki gajah mencapai 100%. 9. Persentase perokok di bawah 18 tahun mencapai 0%. 10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT. 11. Korban penyalahgunaan nafsa, narkoba, 100% ditangani panti rehabilitasi sosial. 12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%. 13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif, atau usia 18-49 tahun, mencapai 100%.
14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun Age Specific Fertility Rate ASFR mencapai 0%. 15. Total Fertility Rate TFR di bawah 1,5. IDM 2021 untuk sasaran SDGs Desa 3. 1. BPJS, Asuransi Kesehatan, P317. 2. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%. 3. Angka kematian ibu karena melahirkan, P318. 4. Angka kematian bayi, P320. 5. Imunisasi dasar lengkap, P326A. 6. Narkoba dan nafsa, P356. P358. 7. Posyandu, P315. Jadi kegiatan-kegiatan RKP desa yang berorientasi pada 1-7 tersebut berarti masuk ke pencapaian tujuan SDGs nomor 3. Sasaran SDGs Desa 4. 1. Akses anak ke SDMI, SMPMTS, SMA-MA berakreditasi minimal B mencapai 100%. 2. Akses anak ke pesantren mencapai 100%. 3. APK PAUD TK, SDMI, SMPMTS, SMA-MA mencapai 100%. 4. APM PAUD TK, SDMI, SMPMTS, SMA-MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%. 5. Angka melek aksara Latin dan non-Latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100%. 6. Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 20 tahun mencapai 12 tahun. 7. Tersedia taman bacaan masyarakat atau perpustakaan. Berikutnya, IDM 2021 untuk sasaran SDGs Desa 4. 1. Akses anak ke SDMI, SMPMTS, SMA-MA, P328, P329, P330. 2. Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan, P338. Dan seterusnya. Bisa dicermati sampai dengan SDGs 18. Sasaran-sasaran SDGs Desa dan IDM 2021 untuk sasaran SDGs Desa. Sehingga dalam rencana kerja pemerintah desa atau RKP Desa tahun 2022 sampai dengan 2030 berbasis SDGs Desa. Sehingga kita berharap dengan SDGs Desa, maka perencanaan pembangunan desa lebih berkualitas. Nah, untuk itu, maka file materinya saya share di deskripsi video ini. Silahkan diklik, download agar lebih fokus memahami materinya dan dibagikan. Sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Horas.